Ada seorang pedagang kain yang hidup bersama 3 orang putrinya. Putri bungsu sang pedagang bernama Bella. Bella dalam bahasa Prancis artinya cantik. Selain cantik, Bella juga seorang gadis yang berhati mulia. Suatu hari, sang pedagang hendak pergi ke kota untuk pedagang kain. Anak-anakku, aku akan pergi berdagang ke kota. Kalian mau kubelikan apa sebagai oleh-oleh? Kata pedagang. Wah kakak, Bella minta dibawakan hadiah baju yang mahal. Sementara Bella hanya meminta setangkai mawar untuk ditanam di halaman rumah. Kemudian pergilah pedagang itu menuju kota. Namun setelah seharian berdagang, tak ada satupun barang dagangannya yang terjual. Ia tidak mendapatkan uang sebesar pun. Jangankan untuk membeli baju mahal pesanan dua kakak Bella, untuk sekadar membeli setangkai mawar pesanan Bella saja uangnya tidak cukup. Dengan tubuh yang keletihan, pedagang tersebut beranjak pulang. Tapi nasib sial kembali menimpanya karena melamun dirinya tersesat di dalam hutan. Lalu ia pun mulai mencari-cari jalan keluar. Saat itulah dirinya melihat sebuah kastil di tengah hutan. Tanpa pikir panjang ia pun masuk. Yes, di sana ia mendapati banyak makanan di atas meja karena lapar dilahaplah makanan itu tanpa permisi. Setelah makan, ia berjalan ke halaman belakang. Di sana ia melihat taman yang di dalamnya tumbuh banyak bunga mawar yang sedang berbunga indah. Ia ingat Bella yang menginginkan setangkai mawar. Lalu ia pun mengambil setangkai mawar. Setelah mengambil setangkai mawar, ia pun membalikan badannya menuju pintu keluar. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk buruk rupa berdiri di hadapannya. Kau pencuri, kau telah mencuri mawarku, bentak si buruk rupa. Pedagang pun gemetar ketakutan. Ampun, saya tidak. Diam, kau akan aku hukum. Kau akan kutahan di penjara bawah tanah selamanya, kata si buruk rupa. Pedagang itu sekali lagi memohon ampun. Ia mengatakan bahwa hal itu terpaksa, sebab setangkai mawar itu untuk oleh-oleh putri bungsunya. Setelah berpikir sejenak, si buruk rupa setuju melepas si pedagang, asalkan bersedia mengirimkan putri bungsunya ke kastil sebagai ganti. Putrimu harus menjadi pelayanku, bentak si buruk rupa. Pedagang tidak punya pilihan lain dan menerima syarat yang dibingkai si buruk rupa. Ia pun bergegas pulang. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ketiga putrinya. Dua kakak Bella senang sekali, bukan mereka yang meminta pohon mawar. Pedagang itu memandang Bella. Bella anak yang baik dan sayang kepada ayahnya. Dengan tulus ia menyatakan bersedia menggantikan ayahnya menjadi pelayan di kastil si buruk rupa. Keesokan harinya, Bella pergi menemui si buruk rupa. Si buruk rupa tidak menyangka bahwa Bella sangat cantik. Ia pun memperlakukan Bella dengan sebaik-baiknya. Bella diberikan baju-baju yang indah dan makanan yang lezat. Sejak saat itu, Bella tinggal di rumah si buruk rupa dan melayaninya. Lama-kelamaan, Bella dan si buruk rupa saling jatuh cinta. Mereka sama-sama menyukai bunga mawar. Setiap hari mereka merawat dan menyiram tanaman mawar di taman bersama-sama. Hari berlalu, sebulan sudah Bella berada di kastil si buruk rupa. Bella merasa rindu kepada keluarganya. Ia pun meminta izin kepada si buruk rupa untuk menemui keluarganya. Si buruk rupa mengizinkan Bella pulang asalkan ia berjanji akan kembali lagi ke kastil dalam 1 minggu. Kalau kau tidak kembali dalam 1 minggu, aku akan mati kesepian tanpamu, kata si buruk rupa. Bella berjanji akan kembali dalam 1 minggu. Lalu ia pun pulang ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, kedua kakaknya kaget melihat Bella memakai baju bagus dan terlihat lebih cantik dibandingkan dahulu. Kemudian Bella menceritakan betapa baik perlakuan si buruk rupa kepadanya. Mendengar hal itu timbul rasa iri di hati kedua kakak Bella. Mereka membuat siasat agar Bella tidak kembali ke kastil si buruk rupa tepat pada waktunya. Setelah 1 minggu berakhir, Bella hendak kembali ke kastil si buruk rupa. Tapi kedua kakaknya memohon-mohon agar Bella tinggal sehari lagi. Bella yang tidak berprasangka buruk kepada kedua kakaknya terpaksa setuju. Esoknya barulah ia kembali ke rumah si buruk rupa. Betapa kagetnya Bella saat melihat si buruk rupa telah tergeletak di taman mawar. Si buruk rupa sakit parah karena kecewa Bella tidak menepati janji untuk kembali dalam 1 minggu. Melihat kondisi si buruk rupa, Bella menangis sedih. "Maafkan aku Tuan, aku mencintaimu sepenuh hati, jangan tinggalkan aku," kata Bella. Saat air mata Bella menetes ke wajah si buruk rupa, tiba-tiba si buruk rupa berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Alangkah kagetnya Bella saat itu. Pangeran itu berdiri dan tersenyum kepada Bella. Ia bercerita bahwa dirinya telah dikutuk oleh seorang peri jahat. Kutukan itu baru bisa disembuhkan jika ada wanita yang mencintainya dengan tulus. Setelah itu, sang pangeran pun menikahi Bella. Mereka hidup bahagia selamanya.